edisi Selasa 14 Januari 2025. Nah, biasanya tuh kalau awal-awal tahun ini temanya tuh pasti revolusinya tuh apa di tahun 2025. Apalagi di kalangan pengguna medsos nih, ada yang mungkin bangun pagi, ada yang rezeki baru, dan juga mungkin ada yang jomblo-jomblo nih tahun 2025. Pokoknya kalau ada mau kondangan itu harus ada pasangan. Nah, tapi biasanya yang paling penting adalah revolusi 2025 ini adalah kita harus bisa bagaimana menuju tubuh yang lebih sehat. Nah, betul sekali dengan tema kita di siang hari ini ya, pendengar. Kita sudah tersambung juga dengan narasumber dengan Mak nih membudayakan medical check up untuk self reward nih. Nah, jadi self reward itu jangan cuma beli-beli boros, tapi self reward itu adalah kita harus menuju ke tubuh yang lebih sehat. Bersama narasumber kita di siang hari ini Dr. Fari Satriadi, beliau udah dokter MCU RSUD Sleman. Halo, selamat siang Dokter Fari. Selamat siang, Mas siapa ini? Panji, Mas agak baru Panji, ya. baik. Salam kenal ya Mas Panji ya. Dokter Fari nih, sehat Iya, Dokter Fari? Alhamdulillah sehat selalu karena selalu medical check up. Wah, Iya, ditunggu nih. Di RRI juga pasti ada medical check up. tentu. Iya, nih Dokter Fari nih, boleh sebelum kita mengawali apa namanya dialog pagi ini, kita juga nanti membuka line telepon ya di 580333 yang bertanya langsung dengan Dokter Fari juga boleh, atau boleh sekedar masuk di melalui WhatsApp di 081127119111. Monggo untuk apa ya pembukanya Dokter Fari untuk tema kita hari ini ya. Membudayakan medical check up untuk self reward. Itu maksudnya gimana nih? Baik. Jadi mungkin sebagian masyarakat sudah banyak yang tahu atau yang masih ada yang belum tahu ya tentang medical check up. Jadi kalau misalnya medical check up itu adalah suatu pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh ya, yang ditujukan karena untuk mendeteksi penyakit atau gejala sedini mungkin. Jadi kita tugasnya adalah untuk pencegahan seperti itu. Jadi tujuan utamanya banyak sebenarnya. Yang satu tadi deteksi dini penyakit ya, terus juga bisa pencegahan penyakit, terus untuk pemantauan kondisi, dan juga kalau misalnya perusahaan ataupun kantor-kantor yang ingin rekrut pekerjanya, medical check up ini diwajibkan ya karena untuk memantau kesehatan dari calon karyawannya seperti itu. Oke, nah terkait medical check up ini dok, sebenarnya kan medical check up itu banyak. Apa aja sih yang sebenarnya termasuk dalam medical check up nih dok? Oke. Em, Sebenarnya memang ya medical check up itu banyak ya Mas Panji ya. Jadi ada basic MCU, terus ada yang advance, terus ada yang juga menurut gender, terus ada juga menurut usia. Jadi kalau yang paling umum sih medical check up basic ya. Kalau misalnya medical basic MCU basic ini terdiri dari seperti anamnesis, seperti menanyakan gejala, apakah ada gejala atau riwayat penyakit keluarga ataupun riwayat penyakit terdahulu. Nah, terus nanti kita dilakukan pemeriksaan fisik, tensi, terus pemeriksaan lab darah dan juga urin. Terus kalau misalnya dibutuhkan juga ada pemeriksaan jantung seperti elektrokardiogram kayak gitu. Terus juga ada yang namanya MCU Advance. Jadi kalau misal MCU Advance ini pemeriksaannya dia lebih mendalam lagi dan lebih superior lagi, istilahnya seperti itu ya. Jadi seperti jika dibutuhkan kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi seperti USG ataupun ronsen, MRI. Terus kalau misalnya lebih mendalam di pemeriksaan jantung, echo jantung atau USG jantung kayak gitu.
Terus juga Oh, ada medical check up dari gender. Jadi kalau misalnya Pak Sutri ya, calon-calon Pak Sutri yang iya. ingin menikah kayak gitu Oh, ya. Jadi penting heeh, banget untuk penting itu. melakukan medical check up sebelum menikah kayak gitu. Contohnya Hmm, seperti pemeriksaan eh, fisik infeksi menular seksual ya. Nah, iya, itu sangat iya, penting karena untuk pencegahan betul. menular seksual. Terus Heeh. juga medical check up juga melayani suntik eh, anti tetanus ya. Jadi kalau Hmm. misalnya calon pasutri yang ingin menikah itu harus dilakukan suntik TT dulu ya, karena biar Oh, aman untuk calon bayinya seperti itu. oke. Nah, Heeh. biasanya kalau orang tadi ngomongin yang Pak Sutri ingin nikah ya, biasanya itu kan ada apa nih ya? Kita harus konsultasi lewat apa ya, psikiater atau apa gitu. Itu apakah termasuk dengan MCO kayak gitu tuh? Ya, itu salah satu pemeriksaan MCU juga. Jadi, Oh, benar. Jadi juga ngobrol sama psikiaternya, mm-mm. bagaimana kesiapannya dalam Ya, untuk berumah tangga. Karena berumah tangga itu kan bukan hanya iya. sekedar apa ya, Berhubungan dua, aja iya atau berhubungan ini aja ya, ya, tapi kayak kesiapan gitu. begitu ya, Dok. Benar, Oh, berarti MCU itu nggak cuman kita melihat kondisi tubuh apakah ini sakit atau tidak, tetapi jiwa itu juga termasuk kita apa ya, check up secara mungkin jiwa atau kesadaran atau mungkin ke psikiater, psikolog itu juga termasuk dengan MCU begitu ya, Dok? benar. Oke, nah kalau boleh tahu nih, ketika kita ingin melaksanakan check up, idealnya ketika kita ingin cek rutin itu dalam selang berapa waktu idealnya, Dok? Kalau misalnya kayak orang-orang atau manusia yang tidak beresiko ya, misalnya ya kita yang sehat di umur di bawah 50 tahun itu minimal 1 kali per tahun ya. Cuman kalau misalnya udah umur lansia di atas 50 mungkin disarankan lebih baik 2 kali per tahun. Jadi 6 bulan sekali. Atau kalau misalnya di bawah umur 50 tahun, misalnya dia mempunyai riwayat keluarga penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, harusnya lebih intens lagi ya. Mm-mm. Bisa 2 kali per tahun juga kayak gitu. Oke, ini ada juga nih terkait dengan tadi kan kita sudah ngobrolin tentang idealnya berapa lama. Cuman kan pertanyaan ini orang-orang mungkin dari masyarakat itu takutnya nih ya. Jadi problematika ketika check up itu biaya yang ditimbulkan itu berapa dan yang terpenting itu apa nih. Jadi medical check up nih orang tuh logikanya adalah kita kan cuman buat ngecek aja kondisi tubuh kita. Tetapi kan biayanya biasanya ketakutannya adalah biayanya mahal, ini itulah. Nah, mungkin ada solusi nih. Kira-kira apa aja sih yang bisa dijangkau atau yang penting aja untuk standarnya atau mungkin basicnya ketika kita medical check up nih, Dok? Oke. Memang medical check up itu kebanyakan orang tidak mau ya karena faktor biaya itu ya. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa tips dari saya ya kalau misalnya untuk melakukan Iya. medical check up, dalam arti medical check up lebih ekonomis kayak gitu. Mungkin kita bisa memakai mungkin punya asuransi swasta. Nah, itu asuransi swasta kan pasti Mm-mm. memberikan gratis beberapa Iya. kali kalau nggak salah di polisnya itu Ah. untuk dilakukan medical check up. Nah, itu harus dipergunakan. Nah, terus juga em, yang saya tahu dari program Menteri Kesehatan yang terbaru ini ada mewajibkan masyarakat Indonesia melakukan medical check up 1 tahun sekali pada saat ulang tahunnya. Ya, semoga program Menteri Kesehatan ini berjalan ya. Jadinya masyarakat Indonesia sehat seperti itu. Nah, ini harus dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin ya. Karena lumayan ya kalau misalnya setiap ulang tahun dilakukan medical check up. Terus juga em,
kalau di kantor atau di perusahaan itu juga ada program medical check up. Nah, itu juga harus dipakai ya, dan itu umumnya gratis ya bagi buat karyawannya. Akan tapi kalau misalnya ternyata dia perusahaannya tidak mengcover program medical check up ini atau MCU, mungkin bisa lakukan pemeriksaan medical check up di vaskes yang vaskes pemerintah ya, mungkin seperti RSUD Sleman ya, karena RSUD Sleman adalah rumah sakit yang menyediakan medical check up dengan alat-alat yang sangat lengkap ya, tidak hanya Halo? Ya. Oke, pendengar kita istirahat aja dulu karena ada ini ya, menunggu sambil menunggu apa namanya, ada WA dari pendengar kita. Langsung istirahat aja dulu biar nggak bosan. Satu lagu dari Yura Yunita, Harus Berbahagia. halo itu kehubung nggak Mas? Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Oh ya, oke. Bangnya tadi ngomong terus kok nggak ada. Dok, halo. Halo, ya. Ini udah ada yang bergabung nih lewat WhatsApp, nih ada yang Ya. bertanya. Dari Aina nih di Beran, apakah USG jantung sudah valid untuk mengetahui apakah seseorang masalah dengan jantungnya? Apa ada tindakan yang lebih valid selain EKG sama USG jantung nih? Dok, silakan. Oke, baik.
Kalau untuk masalah jantung, em, echo atau USG jantung itu umumnya untuk kita memeriksa anatomis ya. Jadi anatomis itu kayak bagian-bagian dari jantungnya ya. Nah, kalau gangguannya di anatomisnya itu bisa eh, ditegakkan diagnosisnya oleh echo. Kalau kelainannya di anatomis jantungnya, misalnya kayak di pembuluh darahnya atau di bilik-bilik jantungnya Iya. atau di katup jantungnya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya gangguannya di irama jantung, jadi kayak jantung itu kan ada iramanya ya, ada detak jantungnya seperti itu ya. Nah itu nggak bisa kalau misalnya lewat echo. Nah jadi mungkin harus diketahui dulu dari gejalanya apa dulu ke pasiennya. Terus pemeriksaan fisik awalnya gimana ya. Nah baru nanti bisa tegak dengan echo. Seperti itu mungkin bisa menjawab. Oh, begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Nih dari Ilham di Sleman nih. Apa ada medical check up yang di cover dengan BPJS begitu? Oke, baik. Program BPJS ini sebenarnya sih untuk program kesehatan ya. Jadi kalau yang sakit baru bisa di cover BPJS. Tapi kalau misalnya seseorang itu masih sehat, tidak ada menunjukkan gejala, itu nggak di cover oleh BPJS untuk medical check up-nya, kayak gitu. Tapi mungkin nanti bisa kalau misalnya mau gratis, kita tunggu aja program dari Menteri Kesehatan ya, yang Nah, terbaru itu ya, yang medical check up gratis pada saat ulang tahun kayak gitu. oh, Jadi aduh, ini hadiah kado dari harus Pak Budi. ditunggu nih. Gak apa-apa lah setahun sekali ya pendengar ya. Tapi kan Iya, saya nggak gratis medical check kan up. anjurannya juga setahun sekali juga. Iya, oh begitu. Nah ini ada yang pertanyaan lagi nih dari Umar di Bantul. Tindakan MRI dilakukan gunanya untuk mengetahui gangguan pada gangguan apa saja? Apa cuma pasien yang punya keluhan pada kepalanya aja, Dok? Oke, kalau untuk MRI itu pemeriksaan magnetic ya resolution. Jadi dia untuk gambaran dari saraf, terus juga Hmm. otot-otot ya. Nah, kalau untuk otak saja tidak juga ya. Jadi dia bisa untuk tulang punggung, terus juga bisa untuk saraf-saraf di otot ya. Biar diperiksa apakah ada saraf kejepit ataupun ada Ya. otot-otot yang meradang seperti itu. Ini terakhir nih, Dok. Nah, Baik. memang apa ya? Udah di menit-menit terakhir, udah jam 12:50 nih, Dok. Ini Mm-mm. gongnya aja karena ini berkaitan dengan tema kita hari ini nih untuk mengajak masyarakat kesadaran tentang pentingnya medical check up sejak dini ini nih. Nah, apa ya sebenarnya baik masyarakat ini ada mungkin dari sebagian masyarakat nih mungkin yang takut akan hasil dengan medical check up. Pasti banyak dari sekian ini. Jadi mereka malah justru takut ketika mereka tahu ini penyakitnya banyak banget di dalam tubuh nih ternyata. Jadi mereka malah menghindari medical check up nih. Nah, bagaimana menyikapi dari hasil medical check up tersebut agar masyarakat ini mulai memiliki kesadaran pentingnya medical check up. Silakan Dok untuk menutup. Baik. Em, Mungkin bagi sebagian masyarakat yang takut akan hasil medical check up, jadi kok aku nggak ada gejala ya padahal ya, tapi ternyata dicek, Ya, wah aku dari penyakit ini kayak gitu, ya. Nah, poinnya itu sebenarnya itu ya yang didapatkan dari hasil medical check up, mendapatkan penyakit sejak awal, jadinya iya. pengobatannya lebih cepat. Nah, Ah, saat pengobatan lebih cepat itu kita bisa tuh pakai BPJS ya untuk mengobatinya biar lebih cepat lagi kayak gitu. hmm, Nah, eh, saran buat masyarakat ya, kalau misalnya pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Ya ini sebenarnya jargon iya, dari iya dulu benar ya banget. kayak gitu, kayak gitu. Jadi em, dan investasi yang terbaik itu adalah investasi kesehatan ya, karena Hmm, kita kalau kita nggak sehat kita juga nggak akan bisa bekerja, kita nggak iya. bisa menafkahi orang,
ataupun kalau misalnya kita ternyata sakit terus sudah diobati, bisa aja kan jadi cacat kayak gitu. Nah itu bisa merugikan juga keluarganya kayak gitu. Maka dari itu penting untuk melakukan medical check up sedini mungkin kayak gitu. Nah, mungkin dari sekitar kita, mungkin dari teman-teman kita nih kondisi tubuhnya sehat-sehat aja nih. Sehat-sehat aja. Ah, saya nggak perlu medical check up karena mungkin dari kesehariannya dia tidak pernah merasakan sakit. Tetapi tiba-tiba mungkin ya dia langsung jatuh sakit atau apa. Kita kan jadi nggak tahu nih apakah penyakitnya ini apa, tentang apa, tentang apa. Nah, terkait itu mungkin apa ya? MCU itu pentingnya untuk melihat men-screening secara dini penyakitnya apa aja. Nah, ketika dia tahu nih dok, ketika dia tahu nih penyakitnya apa sebenarnya kayak gini, nah dia malah drop, malah tambah drop nih. Ternyata saya punya penyakit ini begitu. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu orang biasanya masyarakat ini yang ditakutnya. Nah, bagaimana? Apakah ketika kita medical check up seperti itu kita memperlihatkan hasilnya seperti itu, apakah kita juga mungkin ada paket yang bagaimana kita menyikapi tentang penyakit tersebut seperti itu. Jadi dia harus siap nih, maksudnya kita secara psikis kita tuh mempersiapkan diri ini kita sakit ini seperti ini ternyata saya memiliki sakit seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapi dalam MCU itu? Maksudnya biar malah tidak drop begitu, Dok. Oke. Yang pasti suatu tahap untuk menerima apa ya stresor ya penyakit. Stresor itu kita ibaratkan penyakit ya. Pasti masyarakat pasti akan beradaptasi dari awalnya denial dulu, terus dia juga bisa juga marah ya, bisa juga menerima kayak gitu. Nah, hanya saja kan kalau misalnya dokter itu pasti juga dibekali ilmu kejiwaan ya. Nah, ya itu. Nah, kalau misalnya ternyata penyakitnya serius ya, pasti kita bakalan temani pasiennya dari awal sampai dengan terakhir dengan support psikoterapinya juga ya, dengan support keluarga juga. Jadi keluarga juga diajak ya, kita ajak untuk support pasiennya. Nah, yang paling penting itu adalah pasiennya sendiri ya, yang mau sembuh ya. Kalau misalnya ternyata dia ada penyakit dan dia mau berusaha kayak gitu. Jadi nggak perlu takut ya untuk medical check up karena memang itu bagian dari mungkin apa ya suatu paketnya kita MCU itu memberitahukan tentang penyakit atau segala macam ke pasiennya. Benar. Gitu ya dok. Dan itu misalnya nih ada timbul pertanyaan ketika mungkin seseorang ini sakit apa, itu juga dijamin kerahasiaannya juga dok? Wah, tentang dijamin. Itu. Harus kalau misalnya apapun medical record atau rekam medis itu harus dijaga kerahasiaannya agar tidak keluar dari lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatannya kayak gitu. Oke, baik dok. Terakhir dok, monggo silakan untuk mengajak masyarakat untuk pentingnya medical check up hari ini untuk penutup. Monggo silahkan. Oke. Menjaga kesehatan itu adalah investasi terbaik di manusia ya. Karena kita kalau misalnya sakit kita nggak akan bisa bekerja ya. Nah maka dari itu marilah untuk melakukan medical check up secara rutin minimal 1 tahun sekali ya untuk deteksi penyakit dini seperti itu. Ingat mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Iya, nah itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Buat pendengar semuanya, jadi jangan takut untuk medical check up ya. Apalagi nanti tiap ulang tahun ya dok ya. Itu kan menjadi apa rencana mungkin ya dari pemerintah untuk ada medical check up karena memang apa ya pemerintah sekarang untuk menuju hari yang lebih sehat untuk masyarakat yang sehat begitu ya dok ya. Benar. Oke, terima kasih dok untuk dialog di siang hari ini. Sama-sama Mas Panji. Kita bertemu lagi di dialog berikutnya lagi nanti dengan mungkin tema-tema yang lebih menarik lagi dok. Baik. Salam sehat untuk siang hari ini dok. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dok.
Baik, terima kasih. Oke, baik pendengar, demikian demikian bincang kali ini di dialog siang ini edisi hari Selasa 14 Januari 2025. Saya Panji Wojo bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita akan menuju jelang pukul 13 menuju warta siang. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 Yogyakarta.